Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis klasik dari Bapak Sigmund Freud. Sebelumnya ini adalah tugas UAS semester 4 mata kuliah Psikologi Perkembangan yang disusun oleh Ade Amalia Khadijah dengan NIM 20220003 dan Salsabila Alia dengan NIM 20220033. Sigmund Freud adalah seorang Austria, keturunan Yahudi dari pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Sigmund Freud lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Sigmund Freud berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari dalam diri manusia yang terletak jauh di alam bawah sadar. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak penyakit fisik yang disebabkan oleh tertekannya psikologi seseorang. Tekanan psikologis itu ditekan ke dalam alam bawah sadar seseorang. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Yang pertama adalah sadar, tingkat kesadaran yang berisi semula yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk dalam kesadaran. Yang kedua adalah prasadar, disebut juga ingatan siap, yakni kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Yang ketiga yaitu tak sadar, adalah bagian yang paling dalam pada struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan driver yang berawal dari lahir dan pengalaman-pengalaman traumatis, biasanya pada masa kanak-kanak yang ditekankan oleh kesadaran sehingga berpindah ke daerah ketidaksadaran. Dalam teori psikoanalisis, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan serta membentuk suatu totalitas. Kepribadian yang pertama yaitu adalah id. Id yaitu sistem kepribadian yang paling dasar yang di dalamnya terdapat naluri bawaan. Untuk 2 sistem yang lainnya, id adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia atau penyalur energi yang dibutuhkan oleh sistem tersebut untuk operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua adalah ego, yaitu sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia objek tentang kenyataan yang menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Yang terakhir ada superego, yaitu sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif. Adapun fungsi utamanya yaitu sebagai pengendali dorongan atau impuls naluri id agar impuls tersebut disalurkan dalam cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. Ketika ego tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan id dengan realita dan nilai-nilai moral, maka akan terjadi kecemasan. Untuk mengurangi kecemasan, ego dapat mengembangkan sistem pertahanan diri atau bisa disebut dengan defensive mechanism. Contohnya adalah denial, yaitu menolak keberadaan ancaman eksternal atau bersifat traumatis. Oleh karenanya, sebaiknya kita menyeimbangkan ketiga elemen psikologis tersebut agar diri mental kita terjaga. Freud menyatakan bahwa pada manusia terdapat 5 fase. Yang pertama yaitu fase oral, yang kedua yaitu fase anal, fase valis, fase laten, dan yang terakhir adalah fase general. Yang pertama yaitu fase oral. Fase ini yaitu yang berkembang yang berlangsung pada tahun pertama dari kehidupan individu. Pada fase ini, daerah erogen yang paling penting dan yang paling peka adalah mulut, yaitu berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dasar akan makanan atau air. Fase oral ini berada pada usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua yaitu fase anal. Fase ini dimulai dari tahun kedua sampai tahun ketiga dari kehidupan. Pada fase ini, fokus dari energi libidal dialihkan dari mulut ke dalam dubur serta kesenangan atau kepuasan yang diperoleh pada kaitannya. Yang ketiga yaitu fase valis, biar dan normal. Pada usia ini, sesuai dengan perkembangan psikoseksualnya, anak ada dalam fase valik atau fase di mana si anak mulai merasakan sensasi seksual di kelaminnya untuk pertama kali. Nah, fase valis ini sendiri terjadi pada anak di usia 2-3 atau 5-6 tahun.
Yang keempat adalah fase laten. Pada umur 5-6 tahun saat remaja, anak mengalami periode peredaan impuls seksual. Menurut Freud, penurunan minat seksual itu akibat dari tidak adanya daerah erogen baru yang dimunculkan oleh perkembangan biologisnya.